Shalom dan selamat pagi jemaat sekalian. Mari kita berdiri. Kita persiapkan hati kita, kita datang kepada Tuhan dan kita nyanyikan lagu ini. Yesus Tuhanku, padamu ku datang, membawa syukurku ke tempat kudus-Mu. Ku kagumi kemuliaan dan kuasa-Mu, jiwaku bersorak mengagungkan Engkau. Yesus Tuhanku, padamu ku datang, membawa syukurku ke tempat kudus-Mu. Ku kagumi kemuliaan dan kuasa-Mu, jiwaku bersorak mengagungkan Engkau. Segala puji, segala hormat ku persembahkan di mezbah-Mu, anak domba yang bertakhta. Padamu ku datang berserah. Yesus Tuhanku, padamu ku datang, membawa syukurku ke tempat kudus-Mu. Ku kagumi kemuliaan dan kuasa-Mu, jiwaku bersorak mengagungkan Engkau. Segala puji, segala hormat ku persembahkan di mezbah-Mu, anak domba yang bertakhta. Padamu ku datang berserah. Segala puji, segala hormat ku persembahkan di mezbah-Mu, anak domba yang bertakhta. Padamu ku datang berserah. Yesus Tuhanku, padamu ku datang, membawa syukurku ke tempat kudus-Mu. Ku kagumi kemuliaan dan kuasa-Mu, jiwaku bersorak mengagungkan Engkau. Segala puji, segala hormat ku persembahkan di mezbah-Mu, anak
150 berkata, haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah dia dalam cakrawalannya yang kuat, pujilah dia karena segala keperkasaannya, pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat, pujilah dia dengan tiupan sangkakala, pujilah dia dengan gambus dan kecapi, pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Tuhan beserta kamu dan beserta kamu juga. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh. Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Doa untuk kesucian. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripada-Mu rahasia tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna, dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Haleluya. Mari kita nyanyikan Allah Tuhan Allah yang ajaib di tempat ini. Masuk rumah Yesus Raja, kita datang bersama puji Dia. Kristus dasar hidup kita, takkan bergoyah, takkan bergoyah. Allah ajaib di sini, kuasanya nyata di tengah kami. Mujizat Allah telah berlaku, bebaskan semua yang terbelenggu. Allah ajaib, sungguh ajaib. Allah ajaib di sini. Masuk rumah Yesus Raja, kita datang bersama puji Dia. Kristus dasar hidup kita, takkan tergoyah, takkan bergoyah. Allah ajaib di sini, kuasanya nyata di tengah kami. Mujizat Allah telah berlaku, bebaskan semua yang terbelenggu. Allah ajaib, sungguh ajaib. Allah ajaib di sini.
Sungguh Tuhan, ada kuasa di dalam nama-Mu. Engkau Tuhan, Allah yang setia. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Dan kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Engkau sentiasa ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Engkau berikan hidupku sebagai ganti hidupku karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti hidupku karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang
bersama-sama nyatakan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk. Kita masuk dalam pengumuman gereja. Pertama sekali kami sangat bersyukur pada Tuhan, kita dapat bertemu sekali lagi dalam ibadah ini. Pertama kali mungkin jika ada sesiapa yang pertama kali ikut ibadah pada pagi ini, kami ingin mengenali Anda. Mungkin Anda boleh melambai-lambaikan tangan jika ada yang pertama kali. Ada yang pertama kali ikut kami ibadah pada pagi ini? Ada? Jika tidak ada, mari kita saling mengalukan satu dengan yang lain. Katakan kepada kawan di sebelah Anda, katakan selamat datang dan selamat beribadah. Oke, mari kita melihat berita gereja. Pertama tentang Christmas Interchurch, yaitu pada 2 hingga 3 Desember. Sila perhatikan sekali lagi untuk pengumuman tentang penjualan. Kami ada membuka untuk berjualan. Jadi bagi jemaat di bahagian bahasa Malaysia yang berminat untuk menjual, saya tidak tahu apa jualan yang Anda mau jual bunga kah, mau jual resepi ataupun menu makanan kamu yang paling spesial kah, atau minuman dan sebagainya, Anda bolehlah berjual pada waktu ini. Dan sila berjumpa dengan pejabat gereja untuk mendapatkan maklumat lanjut lagi apa yang boleh dijual dan apa yang tidak boleh dijual pada waktu itu. Dan kami sangat menggalakkan supaya jemaat dapat mengikuti aktiviti ini, di mana kita juga boleh saling menyokong satu dengan yang lain. Di mana sepanjang pada malam 2 hingga 3 Desember bukan hanya kita ada berjualan makanan, sebenarnya kita ada persembahan-persembahan. Bukan hanya gereja Anglican, tetapi kita ada pelbagai gereja seperti SIB, Basel, Roman Catholic dan sebagainya pada malam itu. Dan seterusnya kami juga ada mengundang artis untuk bersama-sama dalam menjayakan program Christmas pada malam ini, sepanjang 2 malam lah. Oke, jadi kita sangat bersyukur pada Tuhan karena kita dapat merayakan Christmas pada tahun ini bersama-sama dalam satu community Kristen di Labuan ini. Jadi terus ingat dalam doa, khususnya bagi setiap yang terlibat, khususnya persiapan, persediaan dan sebagainya secara jujur. Saya juga pertama kali terlibat dalam hal ini yang melibatkan satu dana yang sangat banyak, melibatkan mau deal dengan company ini, deal dengan company itu dan sebagainya. Seperti yang Anda tahu, kami menyewa satu company, sound systemnya kami sewa melebihi dalam sekitar dekat 20,000 lah begitu. Hanya sound system LED. Kita ada LED screen lagi sekali dan semua itulah. Jadi kita bersyukur pada Tuhan. Walaupun demikian kami terus mau menggalakkan jemaat, jika Anda punya kesempatan, rela kita datang bersama-sama pada waktu ini saling menyokong satu dengan yang lain. Amin. Seterusnya mari kita perhatikan pengumuman lain lagi tentang pelayanan gereja.
bagi semua pemimpin dan pembantu sel, sila ambil perhatian bahwa ada pertemuan pemimpin dan pembantu sel pada 7 November di gereja jam 7.30 malam. Sila ambil perhatian. Lalu ada aktiviti selanjutnya lagi seperti gotong royong. Oke, jadi saya rasa sudah lama gereja kita tidak buat gotong royong. Jadi ini kesempatan untuk kita membersihkan kawasan gereja. Saya tidak tahu adakah ini masih sama seperti dulu, seperti kita ada membersihkan kawasan Jubli ini. Mungkin ada yang mau panjat-panjat di atas dan sebagainya. Jubli gereja, kita punya tapak pengkebumian, semua ini kita akan lakukanlah semasa gotong royong. Sila perhatikan ataupun sila tandai kalender Anda pada 13 November jam 2.30 petang. Jadi mari kita bersama-sama mencintai kawasan bait Allah kita. Walaupun kamu lihat sudah dibersihkan, tetapi mungkin ada hal-hal lagi yang boleh kita lakukan bersama-sama dalam kita menunjukkan rasa cinta kita kepada bait Allah ini. Selanjutnya sebenarnya ada banyak pengumuman, tetapi saya mau menekankan bahagian projek penghawa dingin. Jadi kalau kita melihat, kita mau bersyukur pada Tuhan, kita sudah mengumpulkan sebanyak 45.000. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya. Tetapi kita masih belum cukup lagi lah, ada 5K lagi. Kalau kita tadi sewaktu pujian saya buka kalkulator lah sekejap. Kalau setiap satu jemaat bagi RM50 dan kita ada 100 jemaat yang bagi nilai sebanyak RM50, itu jumlahnya ialah 5.000. Jadi di sini saya sudah pergi hitung-hitung tadi, sempat hitung-hitung. Jadi kalau kita bayangkan, kalau kita semua di sini dalam ibadah ini kita membagi RM50 satu orang, maka kita sudah melebihi daripada sepatutnya. Jadi kita dapat menyelesaikanlah 50.000 ini untuk kita gunakan dalam pelayanan kita, yaitu ruangan gereja di sebelah kita. Amin. Jadi saya sangat mendorong ataupun menggalakkan mari kita memberikan membantu pelayanan ini, membantu projek penghawa dingin supaya kita dapat mencapai nilai ini dan kita dapat membelilah. Sebenarnya ini kita mengganti semua satu set 50.000 itu ialah 6 biji ekon satu set, termasuk yang inilah di belakang saya. Oke. Jadi semuanya ini nilainya dalam 50K, termasuk maintenance, dia punya upah pekerja semualah. Oke. Jadi untuk pengumuman-pengumuman yang lain, Anda boleh perhatikan yang ada di dalam e-bulletin ataupun sepanjang ibadah ini, dari mula ataupun selepas ibadah, pihak multimedia mereka akan menayangkan melalui projectionist, ataupun Anda boleh masuk ke laman Facebook kami untuk mengetahui maklumat lanjut lagi tentang pengumuman-pengumuman kerja. Sekarang mari kita masuk ke doa syafaat. Kita boleh berlutut ataupun duduk. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk cuaca yang baik, kami boleh beribadah bersama di tempat ini. Kebaikan Tuhan tidak pernah putus-putusnya di dalam kehidupan kami. Kami berdoa khusus untuk pasukan pelayanan di gereja Juru Selamat Kudus kita, khususnya para padri dan juga pastor yang melayani di tempat ini, Reverend Nixon, Reverend Hendrik, Reverend Daniel, Pastor Ivy, Pastor Doni, dan semua pemimpin dan juga pembantu pemimpin pelayanan, staf gereja, PCC, warden, pemimpin awam, semua jemaat yang melayani di pelbagai bahagian pelayanan. Kami berdoa untuk kesehatan dan kekuatan mereka, berdoa untuk pelindungan, hikmat dalam melayani Tuhan. Kami berdoa biarlah setiap pelayanan mereka di atas dasar dan kekuatan kuasa Roh Kudus Tuhan, dan setiap apa yang dilakukan dan rencana yang dijalankan itu semua sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk pelayanan gereja, untuk Jack Kids PM, Bahasa Inggris, Yosi, Happy Kids, Overcomers, Overway, KML, UMS, Pendoa Syafaat, kelompok sel dewasa, pertemuan doa. Semua pelayanan ini menjadi alat dan kaedah penjangkauan yang berkesan untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk menguatkan jiwa-jiwa, menyegarkan setiap kami dan membangun kerohanian kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap tempat supaya
jemaat melayani bersama di dalam sebuah keluarga. Kami berdoa biarlah Roh Kudus dan hadirat Tuhan dapat dirasai dan menyegarkan setiap anak-anak Tuhan yang melayani Tuhan, beribadah bersama-sama. Tuhan, kami berdoa untuk pelayanan sepanjang bulan November. Kami berdoa untuk kelas kita bagi pelayanan caroling sepanjang bulan November ini. Kami berdoa untuk program Minggu Kesedaran Kanser Mulut, program kolaborasi oral dan agama Kristen di Gereja Juru Selamat Kudus kita pada 12 November. Kami berdoa untuk gotong royong membersihkan gereja, tanah pekuburan pada 13 November ini. Juga kami berdoa untuk Christmas Interchurch yang akan dijalankan pada bulan Desember 2 hingga 3 Desember. Tuhan, kami berdoa untuk cuaca yang baik. Kami berdoa untuk keperluan supaya tidak terganggu air dan juga elektrik. Kami berdoa untuk persiapan Interchurch, Christmas Interchurch. Biarlah Tuhan yang menyediakan dana keuangan untuk kelengkapan sound system, elektrik dan juga air. EJK yang terlibat, kami mohon kebijaksanaan daripada Tuhan, kesehatan dan kekuatan, kerjasama dan komitmen semua jemaat dan semua yang terlibat di dalam Christmas Interchurch ini. Tuhan, biarlah Tuhan yang bekerja dalam setiap kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk negara kami Malaysia. Firman Tuhan berkata, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah bagi dia, karena kesejahteraan kota adalah kesejahteraan kami semua. Kami bersyukur Tuhan untuk negara kami Malaysia, untuk keharmonian, perlindungan Tuhan, pentadbiran negara kami. Kami berdoa, mau terus berdoa untuk keselamatan di dalam negara kami Malaysia. Kami berdoa untuk pemerintah dan juga rakyat yang tinggal di negara ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah semua yang tinggal di negara ini, semua yang menjalankan tampuk pemerintahan, biarlah kami semua menghormati Tuhan dan mengasihi Tuhan dalam setiap pelayanan yang kami lakukan. Kami berdoa untuk pertobatan bangsa-bangsa, untuk pintu-pintu yang terbuka, pemberitaan berita baik, agar lebih ramai lagi orang yang percaya kepada Kristus, bertobat dan beribadah kepada Tuhan. Kami berdoa untuk cuaca di negara kami yang tidak menentu pada saat ini. Biarlah Tuhan memberikan cuaca yang tepat kepada setiap tempat di dalam negara ini. Kami berdoa untuk Labuan, khususnya serahkan gereja-gereja di seluruh Labuan, agar gereja-gereja di Labuan ini menjadi ejen yang tepat, ejen yang berkesan untuk memberi impak kepada negeri Labuan ini. Kami berdoa khususnya untuk pilihan raya umum yang ke-15 yang akan dijalankan tidak lama lagi, untuk hari penamaan calon, hari mengundi dan tempo berkempen selama 14 hari. Kami berdoa Tuhan agar keharmonian tetap berjalan dengan baik di dalam negara ini. Pelindungan-Mu ke atas negara kami. Terima kasih Bapa, kerana Engkau memberikan kami negara yang penuh dengan perlindungan dan keharmonian. Engkaulah Tuhan yang menyediakan. Kami berdoa untuk kebajikan orang-orang percaya. Kami berdoa bagi mereka yang sakit, bagi ahli keluarga yang sakit. Kami berdoa Tuhan, biar mereka mengenal bahawa Engkaulah Jehovah Rafa yang memberikan kesembuhan kepada setiap mereka. Kami berdoa untuk mereka yang masih mencari pekerjaan, supaya mereka mengetahui Engkaulah Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan yang terbaik bagi setiap mereka. Tuhan yang menyediakan pekerjaan yang terbaik bagi mereka. Tuhan, kami berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan, orang-orang yang ditinggalkan oleh orang-orang yang tersayang. Kami berdoa bahwa biarlah mereka mengetahui bahwa Engkaulah Tuhan yang menguatkan. Engkaulah Jehovah Shalom, Tuhan yang memberikan kedamaian, damai sejahtera di dalam kehidupan hati mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk semua ini. Kami percaya dan kami mengetahui banyak perkara yang terlepas daripada pikiran dan hati kami, daripada doa kami. Tuhan, Engkau Tuhan yang menyediakan kepada setiap kami. Engkau yang mengetahui setiap keperluan, Engkau yang mengetahui keadaan kami. Biarlah Tuhan bekerja dan terus bekerja di dalam kehidupan kami, supaya kami terus hidup dan dekat, tinggal diam bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan penyelamat kami berdoa. Amin. Pembacaan pertama diambil daripada Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 16 hingga 26. Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 16 hingga 26.
Bersama-sama dengan kamu, turut juga beberapa murid dari Kaisaria. Mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Manason. Ia dari Siprus dan sudah lama menjadi murid. Kami akan menumpang di rumahnya. Ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara menyambut kami dengan suka hati. Pada keesokan harinya, pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus. Semua penatua telah hadir di situ. Paulus memberi salam kepada mereka, lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Allah di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Mendengar itu, mereka memuliakan Allah, lalu mereka berkata kepada Paulus, "Saudara, lihatlah beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa, sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang kemari. Sebab itu, lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang yang bernazar. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau. Lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka dan tanggunglah biaya mereka sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya. Maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau telah memelihara hukum Taurat. Tapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, iaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala dari darah, dari daging binatang yang mati, dicekik, dan dari percabulan." Pada hari berikutnya, Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dia dan ia mentahirkan diri bersama-sama dengan mereka, lalu masuk ke bait Allah untuk memberitahukan bila mana pentahiran akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat dipersilakan berdiri. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes 14 ayat 15 hingga 27. Yohanes 14 ayat 15 hingga 27. "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, "Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu,
damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Demikianlah Injil Kristus. Silakan duduk. Baik, kita sampai ke bab yang ke-21 daripada siri pembelajaran kita dari Kisah Para Rasul. Dan seperti yang saya sampaikan pada minggu lalu, dari latar belakang perjalanan Paulus yang ketiga atau perjalanan misi Paulus yang ketiga, kalau dilihat dari latar belakang Kisah Para Rasul bab yang ke-21 ini, dikatakan bahwa setelah Paulus berpisah dengan para penutua di Efesus, maka Paulus pun singgah di Tirus dan kemudian di Kaisarea. Jadi sekali lagi bab 18 hingga bab yang ke-21 ini merupakan banyak perbincangan ataupun banyak kata-kata Paulus, kata-kata perpisahan dari Paulus. Dan dari bab yang ke-21 nanti kalau kamu balik boleh baca ayat 1 hingga 14 sebenarnya mengisahkan bagaimana murid-murid di Kaisarea itu berusaha untuk menahan agar Paulus tidak melanjutkan perjalanannya ke Yerusalem. Ya, ini karena ada bisikan Roh Kudus ya melalui seorang nabi bernama Agabus. Kita boleh baca ini di dalam ayat yang ke-10 yang datang dari Yudea dan memberikan amaran ataupun menunjukkan kepada Paulus bahwa apabila dia pergi ke Yerusalem, dia akan diikat, dia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang lain. Artinya dia akan menghadapi penganiayaan. Namun Paulus sudah tekad hatinya, sudah bulat hatinya bahwa dia mau teruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan dia sanggup untuk menghadapi semua yang akan dia lalui, bahkan juga kehilangan nyawanya sendiri. Maka di ayat yang ke-13 daripada Kisah Para Rasul 21 ini, dia berkata kepada murid-murid yang tinggal di sana, "Mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga mati di Yerusalem oleh kerana nama Tuhan Yesus." Ya, jadi ya walaupun ditahan, walaupun ditegah oleh murid-murid yang lain agar dia tidak meninggalkan Kaisarea dan juga meninggalkan kota-kota yang dia lawati dan menuju ke Yerusalem, namun dia tekad, dia teruskan perjalanan. Dan pada minggu-minggu yang akan datang kita akan perhatikan bagaimana Paulus mula dibicarakan, bagaimana dia menjawab dan sebagainya. Ya, jadi itu sebagian daripada latar belakang daripada Kisah Para Rasul 21, dan kita tiba kepada tema kita pada hari ini, ya. Dan dalam kita meneruskan perjalanan kita untuk terus kuat di dalam Tuhan, terus kuat di dalam iman kita, ya, dan terus hidup sebagai saudara dan saudari di dalam Kristus. Ya, hari ini kita akan belajar bagaimana kita boleh memelihara damai dan juga kesatuan di dalam kalangan orang-orang percaya, khususnya di dalam gereja kita sendiri. Ya, mungkin kita ada lebih dari 200 orang di sini, ada yang saling mengenali, ada juga yang tidak kenal di antara satu dengan yang lain. Tetapi jika kita saling mengenali, bagaimana kita mau menjaga damai itu, ya. Dan kalau tidak saling mengenali, marilah saling mengenali di antara satu dengan yang lain. Ya, bagi saya kita masih kecil lagi lah, gereja kita bilangannya masih kecil. Jadi kita masih boleh kenal, ya kan? Masih boleh kenal satu dengan yang lain. Kalau saya perhatikan setiap minggu, saya boleh tahu juga siapa yang datang, siapa yang tidak datang. Walaupun saya tidak kenal nama kamu, tapi saya kenal muka kamu, ya. Lubang hitung itu, lubang hidung itu saya masih kenal, ya. Jadi kita mengenali seseorang, kenal jemaat antara satu dengan yang lain, ya. Bagaimana hubungan kita boleh terus dijaga dan menjaga kedamaian pada masa yang sama. Nah, Yesus berkata di dalam Matius pasal 5 ayat 9, "Berbahagialah orang yang membawa damai." Dan Paulus seringkali merujuk Allah sebagai Allah segala damai. Allah damai. Jadi tidak kira siapapun kita,
Kita memerlukan kedamaian, damai dengan Allah, damai dengan satu sama lain, tentu sekali damai juga dengan diri kita sendiri. Ya, di dalam pembacaan kita sebentar tadi ya diambil daripada tengah-tengah pembacaan bab yang ke-21 16 hingga ayat yang ke-26. Ya, tindakan Paulus di sini kalau Anda perhatikan dengan saksama, perhatikan dengan teliti, Paulus sedang mempromosikan kedamaian di dalam gereja yang dia lawati ataupun gereja yang dia bangun. Dia seorang yang boleh dikatakan berprofil tinggi dan dia boleh menjaga kedamaian, dan kita akan belajar sebentar nanti bagaimana orang di tahap standar seperti dia itu ya kita kira tinggi, tetapi dia boleh merendahkan hatinya untuk menjaga kedamaian. Ya, nah bagaimana dengan kita? Apakah pengaruh atau apakah impak yang ada di dalam diri kita yang boleh membawa damai, memberikan damai di antara satu dengan yang lain atau sesama kita di dalam tubuh Kristus? Perkataan kita, tingkah laku kita merupakan impak langsung terhadap kesatuan di dalam gereja. Ya, jadi bagaimana perkataan kita, bagaimana tingkah laku kita, bagaimana kita menjaga kelakuan kita. Adakah dari perkataan kita orang boleh merasa damai? Adakah daripada tingkah laku kita orang boleh melihat kedamaian? Ataupun setiap kali kita berkata-kata orang akan melihat sebagai satu bencana, disaster, bencana, ataupun melihat kamu saja, oh bencana sudah datang, ataupun Anda adalah seorang pembawa damai. Ya, jadi hari ini kita akan melihat beberapa kunci yang sederhana. Ya, saya harap khotbah hari ini cukup sederhana juga. Bagaimana kita boleh memelihara kedamaian di antara satu dengan yang lain atau sesama kita di dalam tubuh Kristus. Yang pertama, memelihara damai dengan memuliakan Allah atas apa yang Dia lakukan di tengah-tengah kita. Ya, jadi apabila kita memuliakan Allah atau perkataan yang lain, apabila kita memuji Tuhan, Ia akan memupuk kedamaian, ya. Dan juga ada faedah-faedah yang lain apabila kita sama-sama memuliakan Tuhan atau sama-sama memuji Tuhan. Apabila kita memuliakan Tuhan, faedah-faedah yang kita dapat, kita boleh memperoleh sukacita. Ya, dia juga boleh mengajar kita untuk memberikan dorongan, pujian kepada orang yang patut menerima pujian dan juga sokongan, dorongan daripada kita. Ya, memuliakan Tuhan atau memuji Tuhan akan membangkitkan kehidupan kita, semangat kita daripada banyak perkara-perkara yang sedang kita alami. Ya, jadi apabila kita memuji Tuhan, keluar dari mulut kita kebiasaan kita, saya pun biasa begitu. Jadi kadang-kadang istri saya pun kadang komplain juga lah, sebab saya salah. Susah banget. Apa kau ni bersungut-sungut? Kalau pagi-pagi lagi bersungut, dia sudah, kenapa kau ni sungut pagi-pagi sudah haya. Bila balik dari kerja, tapi sebenarnya tidak ada juga, sajalah mungkin penat naik tangga. Kamu tahulah rumah kedai kan, setiap kali pulang rumah mau naik tangga, badan bagus kalau fit. Ini ya. Dan bila sampai aduh sih, kenapa dia susah lah, ini susah. Mungkin kita boleh ubah lah. Mungkin saya mau belajar lepas khotbah, sediakan khotbah ini. Mungkin saya mau belajar, puji Tuhan sudah sampai di tangga paling atas dan sebagainya. Ubah perkataan. Sebab kalau kita memuji Tuhan, walau betapa sukar pun hari kita lalui pada masa hari itu atau pada masa itu, kalau kita kata puji Tuhan, saya pasti lebih banyak damai, ya kan, di dalam kehidupan kita. Nah,
Memuliakan Allah juga akan menolong mempromosikan damai dalam kalangan orang-orang percaya, ya, di antara kita semua di sini. Sebab memuliakan Tuhan atau memuji Tuhan adalah ekspresi positif yang sepatutnya keluar dari setiap diri orang percaya, ya, sepatutnya keluar dari perkataan kita. Nah, bagaimana ini ada hubung kaitnya dengan cara membawa damai itu, ya kan? Jadi kita perlu tanya soalan seperti begini. Apa perkara yang sesuai atau yang tidak serasi atau tidak sesuai dan tidak konsisten mengenai memuji Tuhan atau memuliakan Tuhan, ya? Nah, kita perhatikan di dalam Yakobus pasal 3 ayat 9 hingga 12. Ya, jadi ini berbicara mengenai lidah kita. Berbicara mengenai perkataan kita. Ya, lidah itu benda yang dikawal oleh diri kita. Kalau kita tidak boleh kawal lidah kita, maka banyak perkara yang akan kita katakan. Ya, orang kata pepatah Melayu kata telajak perahu boleh ditarik, telajak kata buruk padanya. Ya, jadi Yakobus juga mungkin tahu tentang pepatah Melayu ini. Tetapi mari kita baca. Yakobus pasal 3 ayat 9 hingga 12 mengatakan, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Jadi jika kita memuliakan Allah, ya, dengan lidah kita pakai untuk memuliakan Allah. Setiap minggu datang beribadah, menyanyikan puji-pujian dan berkata puji Tuhan, puji Tuhan. Tetapi dengan lidah yang sama kita guna untuk memaki, itulah maksud dia kutuk, begitu kan? Memaki dan memburukkan orang lain dan sebagainya. Itulah yang dikatakan dengan hal-hal yang tidak serasi, hal-hal yang tidak sesuai, ya, yang tidak patut keluar dari mulut kita. Kita guna mulut kita untuk memuji Tuhan, tetapi kita guna juga mulut kita untuk bergosip. Ya, jadi saya selalu mendorong pemimpin-pemimpin sel kita untuk selalu mengawal perbincangan di dalam kelompok sel, ya kan? Jadikan kelompok sel tempat untuk fellowship, bukan tempat untuk bergosip, kan? Ya. Jadi hati-hati juga guna lidah kita semasa bertemu. Ya, jangan gunakan lidah kita untuk memburuk-burukkan orang lain. Ya. Menggunakan lidah kita, mulut kita, perkataan kita untuk bersungut-sungut, komplain terhadap orang lain. Lebih celaka lagi menggunakan lidah kita untuk mengutuk orang lain. Ya, dari perkataan kita sebenarnya kita boleh membangun kehidupan ataupun memusnahkan kehidupan saudara-saudara kita. Jika kita menjatuhkan seseorang, di sebalik seharusnya kita membangkitkan seseorang, membangun kehidupan seseorang, maka sebenarnya kita sedang memancarkan air yang pahit, ya, air yang asin, dan bukan air yang tawar atau air yang bersih. Nah, pembacaan sebentar tadi di ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-20 ini sebenarnya latar belakangnya ialah apabila Paulus datang untuk menceritakan kepada orang-orang di tempat itu bahwa bagaimana pelayanannya sehingga banyak orang-orang bukan Yahudi menjadi percaya, ya. Mereka sangat-sangat memuliakan Tuhan. Mereka bersukacita, mereka memuji Tuhan dengan apa yang telah Paulus lakukan, dan begitu ramai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sebab itulah dikatakan di dalam ayat yang ke-20, mendengar laporan Paulus itu mereka memuliakan Allah. Jadi dorongan saya bagi kita pagi hari ini yang ada di ruangan ini,
Mari kita memuliakan Tuhan dengan apa yang telah Tuhan lakukan. Mungkin di dalam hidup kamu, di dalam keluarga kamu, di dalam pekerjaan kamu. Mengucap syukur. Gaji tidak naik, ya jarang susah juga lah kalau tidak mau mengucap syukur. Tetapi ada satu lagu itu apa dia kata? Ada mujizat di dalam bersyukur. Ya. Banyak perkara yang kita hadapi, mungkin Tuhan sedang mengajar kita untuk belajar bersyukur, kan? Memuji Tuhan biarpun tidak baik keadaannya masa itu ataupun tidak baik hasilnya, tapi belajarlah bersyukur. Ya, Tuhan sedang mengajar sesuatu kepada kita. Ya, belajar bersyukur sebab daripada kita dari memuji Tuhan itulah, memuliakan Tuhan itulah, maka akan lebih banyak kedamaian yang akan kita kecapi. Ada keharmonian di dalam tubuh Kristus. Lebih baik saling membangun, saling mendorong daripada memburuk-burukkan orang lain. Ya, ada saja yang mau kita burukkan. Mungkin kawan kita, ya tentu sekali musuh kita. Mungkin kita mau burukkan tauke kita, bos kita, pekerjaan kita. Jangan burukkan tempat kerja kamu, sebab situlah nafkah kamu datang. Ada juga yang mau burukkan gereja, ada juga yang mau burukkan pelayan-pelayan. Di dalam segala keterbatasan kita, baik di dalam pelayanan juga, belajar untuk mengucap syukur. Sebab saya percaya apabila kita mengucap syukur untuk semua yang telah Tuhan lakukan, maka pasti kita boleh mengecapi kedamaian dan keharmonian itu. Ya, jadi perkara yang lain bagaimana kita boleh memelihara kedamaian ada hubung kaitnya dengan kerendahan hati. Ya, ada kalanya kita seperti orang yang tahu semua perkara. Ya, sok tahu, bahasa Indonesia kata sok tahu, semua pun dia tahu, sehingga kita tidak rela atau tidak rendah hati mau mendengar daripada orang lain. Bila orang cakap 1, kau akan jawab 10. Bila orang cakap 10, kau akan jawab 100 dan sebagainya. Jadi perkara lain melibatkan kerendahan hati untuk dapat mendengar daripada orang lain. Ya, jadi perkara kedua bagaimana memelihara damai adalah dengan mendengar daripada orang lain atau mendengar daripada saudara-saudara yang lain. Nah, di dalam ayat 20b hingga ayat yang ke-23 ini dikatakan bahwa Paulus, orang-orang atau saudara-saudara di sana mendengar laporan bahwa Paulus mengajarkan kepada orang-orang Yunani atau orang-orang bukan Yahudi itu atau orang-orang Yahudi yang sudah percaya kepada Yesus untuk melupakan hukum Taurat. Ya, dan tidak perlu bersunat lagi, ya. Jadi itu kita boleh lihat di dalam ayat yang ke-21. Dan orang-orang ini atau penutur-penutur ini mengatakan kepada Paulus, lakukanlah sesuatu supaya mereka melihat bahwa laporan yang disampaikan kepada kami itu tidak benar. Ya, jadi seperti yang saya katakan, Paulus menceritakan secara terperinci apa yang sudah Tuhan lakukan dan hasil yang mana mereka memuliakan Tuhan. Tetapi ada orang yang tidak senang. Jadi ini perkara biasalah di dalam pelayanan begitu. Ada saja kelompok yang tidak senang karena Paulus dikatakan tidak menghormati hukum Taurat. Ya, jadi ini menimbulkan konflik di antara orang-orang Yahudi dan juga bangsa lain, bahkan juga bangsa Yahudi yang sudah mengenal Yesus dan menerima Yesus secara pribadi. Jadi orang menasihatkan, penutuan ini menasihatkan kepada Paulus untuk melakukan sesuatu. Ya, di ayat yang ke-22 orang penutuan ini berkata, jadi bagaimana sekarang? Ayat 23 kata, sebab itu lakukanlah apa yang kami katakan ini. Ya, jadi Paulus di sini boleh saja apabila penutua ini berkata kepada dia, lakukanlah apa yang akan kami suruh kau buat, pasti dia dengan apa kita sebut jawatan dia ataupun kerasulannya itu boleh saja dia menjawab penutua ini, tetapi dia belajar untuk merendahkan hati dan rela untuk mendengar.
Ya, jadi kalau kita tahu siapa Paulus, ya, dia seorang scholar, orang yang berpendidikan, apalagi dia sudah boleh dikatakan melihat Yesus secara pribadi. Mungkin saja dia boleh sombong rohani. Saya lebih tahu dari kamu. Saya sudah berbicara langsung dengan Yesus dan sebagainya. Tetapi di sini dia mengambil pendekatan yang berbeza. Dia belajar untuk mendengar. Dia mendengar apa yang dikatakan oleh penetua ini. Jadi saudara menjadi pendengar yang baik. Jadi menjadi pendengar yang baik juga memerlukan usaha. Saya percaya Paulus juga berusaha dengan sekuat hatinya untuk merendahkan dirinya supaya boleh menjadi seorang pendengar yang baik. Ya, kita juga diajar untuk menjadi pendengar yang baik, untuk menjaga kedamaian atau memelihara kedamaian. Ayat Yakobus pasal 1 ayat 19 berkata, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah." Ya. Jadi beberapa perkara bagaimana kita boleh menjadi seorang pendengar yang baik, a good listener, ya. Pertama sekali belajar untuk lebih sabar. Sabar ini kelemahan saya, terus teranglah saya juga bukan orang yang sabar. Biarpun kamu lihat saya padri, sepatutnya padri harus lebih sabar. Saya padri saja, saya bukan malaikat, oke? Ya, jadi mungkin malaikat lebih panjang sabarnya. Tapi saya akui ini kekurangan saya dan juga kekurangan ramai di antara kita. Jangan cakap, kan padri kan dia bukan orang yang sabar. Tapi kamu bagaimana? Kita bagaimana? Ya, jadi tips untuk menjadi pendengar yang baik adalah untuk sabar. Katakan pada kiri kanan kamu, sabar. Artinya tiada yang tidur lah. Saya pikir ada yang tidur sudah. Jadi seringkali kita pikir bahwa kita tahu banyak perkara, sehingga kita apabila orang berbicara, bila dia berbicara kita seperti kata, saya tahu sudah apa yang dia mau cakap. Jadi sebelum orang itu habis bercakap kita sudah jawab dia. Ya. Jadi ini tanda-tanda orang yang kurang sabar. Ya, orang yang sabar dia akan mendengar dengan penuh perhatian. Ya. Macam hari inilah, saya harap kamu bersabar lagi beberapa menit lah untuk saya habiskan khutbah ini. Ya, fokus pada apa yang disampaikan oleh orang yang sedang berbicara kepada kamu. Oke, jadi apabila kita sabar mendengar, itu akan menolong kita mengelak daripada cepat tersinggung. Ya kan? Sabarlah terhadap setiap firman Tuhan, khotbah-khotbah yang disampaikan, supaya bila tersinggung, bagus juga itu tersinggung yang baik. Ya kan? Supaya kamu diubah. Ada juga tersinggung yang tidak baiklah sehingga membunuh. Ya, macam kisah di Indonesia ada seorang mantan pendeta, mantan artinya sudah tidak jadi pendeta lah, tapi dengar kabarnya dia belum juga jadi pendeta, tapi sedang dilatih untuk menjadi pendeta, baru belajar sekitar 2-3 bulan untuk menjadi pendeta, tetapi dikatakan dia mantan pendeta. Karena tersinggung dia bunuh kawan satu selnya, sama-sama dalam satu sel. Dan selepas dia bunuh, dia santai saja bawa orang yang dia bunuh itu di dalam, dia sudah tapau lah, dan bawa masuk ke lift dan kamera ambil dia senyum-senyum. Saya bilang ini orang betul-betul psikopat lah. Ya, dia rasa tidak bersalah langsung untuk membunuh. Ya, jadi karena apa? Tersinggung. Ini tersinggung yang tidak baiklah sehingga boleh membunuh. Jadi seandainya saja pendeta ini, mantan pendeta, saya tidak mau sebut pendeta lah, mantan pendeta ini dia lebih sabar, ya, tidak tahu apa sebabnya lah yang membuat dia tersinggung lah, lagi dia salah pilih lawan untuk dia bunuh lah. Yang dia bunuh ini perempuan. Coba yang
dia cuba bunuh itu lelaki yang sama size dengan dia, kemungkinan besar saja dia tidak dapat bunuh lah mungkin. Tetapi seandainya saja mantan pendeta ini sabar terhadap singgungan daripada temannya, dikatakan temannya, mungkin saja dapat mengelak daripada dia membunuh. Ya, sebab itu sabar. Kenapa harus sabar? 1 Korintus 13 ayat 4 hingga 8. Ya, banyak orang suka ayat ini sehingga kad kawin mereka pun mereka letak ini. Tapi sebenarnya ini bukan soal mengenai pernikahan, Pak. Ya, konteksnya bukan mengenai pernikahan, tetapi ya karena ada kasih ya orang kata ini ayat mengenai pernikahan. Tetapi sebenarnya ini ayat 1 Korintus 13 ini mengenai kasih ialah bagaimana hidup di dalam jemaat, ya, bagaimana hidup sebagai sesama orang Kristen. 13 ayat 4 hingga 8 kata begini, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak memarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, kasih tidak berkesudahan. Sebab itulah mendengar juga itu adalah satu tindakan kasih. Ya, apabila kita mendengar, kita tidak menjadi orang yang mementingkan diri. Ya, apabila kita menjadi pendengar yang baik, kita tidak mau mencari keuntungan bagi diri kita sendiri. Bahkan kita meletakkan orang lain lebih penting daripada diri kita sendiri. Dan kita menjadi orang yang lebih prihatin atas keperluan orang-orang lain. Ya, tips seterusnya, mendengar akan membuat Anda berkata-kata dengan lebih bijaksana atau lebih berhikmat. Ya, apabila tiba masanya untuk kita mau bercakap, apabila kita menjadi seorang pendengar yang baik, kita akan menjawab dengan penuh hikmat. Ya kan? Selalunya kalau dalam satu pertengkaran atau perselisihan pasti ada yang macam kereta api, kan? Dia tidak pandai stop ya. Seharusnya kita ambil satu langkah ke belakang dan diam, dengar dulu. Biarpun dia kamu selalu dengar itu debat lintas agama kah di mana nih, di YouTube. Kadang-kadang ada satu yang sebab kita tidak tahu dia kasih silence dia punya speaker atau tidak. Jadi dia boleh bercakap saja dan satu orang tu pun mau bercakap tidak dapat. Jadi bagi saya itu bukan satu perdebatan yang sehat lah, walaupun sedang mempertahankan iman masing-masing. Tetapi masalahnya di sini, kalau dua-dua bercakap macam mana? Tidak akan kita dapat apa yang mau disampaikan, ya kan? Yang satu yang satu ya. Nah, hanya orang bodoh yang menjawab sebelum mendengar apa yang diperkatakan. Sebab itu kita belajar untuk sabar. Ya, kalau sudah tidak boleh mau bercakap juga, ya bahasa roh lah, berdoalah. Minta hikmat, ya, supaya kita boleh mengatakan kata-kata yang membangun apabila kesempatan kita boleh berkata-kata. Ya, keluarkan perkataan yang membangun, mendorong dan memberi pengharapan. Amsal 18 ayat 13 mengatakan, jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Ya, sekali lagi, jikalau seorang memberi jawab sebelum mendengar, belum dengar apa-apa lagi sudah jawab, saya tahu apa kamu cakap. Itu macam dukun-dukun sudah macam bom. Saya tahu kenapa kamu datang sini. Itulah dikatakan kebodohan dan kecelaan. Jadi mendengar dengan baik itu penting bagi seorang Kristen. Kalau kita tidak dapat mendengar antara sesama kita, besar kemungkinan kita juga tidak akan dapat belajar mendengar daripada Tuhan. Ya, mendengar itu adalah tanda seorang anak Tuhan. Dan ini apabila kita mendengar, menjadi pendengar yang baik, ia akan membina hubungan yang baik, bahkan memelihara kedamaian di dalam tubuh Kristus. Dan yang ketiga,
memelihara damai dengan melakukan pengorbanan pribadi demi kebaikan orang lain. Ya, jadi konteksnya di sini ialah ayat 23b hingga ayat yang ke-24 dikatakan di sana ada orang-orang yang sedang bernazar. Ya, bernazar ini mereka sedang melakukan satu upacara agama, khususnya agama Yahudi, dan mereka sudah berjanji untuk melakukan sesuatu lah dan mengambil masa sekitar sebulan atau beberapa bulan. Dan di akhir daripada di permulaan daripada nazar mereka itu mereka harus mempersembahkan persembahan bagi nazar mereka. Jadi penetua ini memberitahu kepada Paulus supaya orang tidak memburuk-burukkan kau. Inilah yang kau lakukan. Ya, ada di antara ayat 23b, ada di antara kami ada 4 orang yang bernazar, bawalah mereka bersama-sama dengan engkau, lakukan pentahiranmu bersama-sama dengan mereka dan tanggunglah biaya mereka. Ya, jadi Paulus diminta untuk menanggung pembiayaan, perbelanjaan orang-orang yang sedang bernazar ini. Nah, apa yang harus mereka persembahkan atau apa yang harus Paulus sediakan untuk mereka ini ialah 3 ekor binatang lah. Domba, jantan dan betina, kemudian ada kambing, lepas tu ada lagi persembahan-persembahan tepung, ada persembahan minuman dan juga persembahan roti. Dan kalau belanjanya dikira-kira sekitar ribuan lah duit Malaysia atau dolar Amerika. Jadi Paulus di sini dia menasihati mereka. Walaupun berat bagi dia untuk karena dia sudah percaya kepada Yesus dan banyak daripada upacara-upacara ini mungkin bagi dia tidak sudah lakukan. Namun dia tetap menasihati mereka untuk terus berpegang kepada kepercayaan di mana mereka mula-mula menerima atau percaya kepada Kristus. Sebab mereka mempertikaikan soal sunat atau tidak sunat pada masa itu. Orang-orang Yahudi Yunani, orang-orang Yahudi yang tinggal jauh daripada Yerusalem ini mereka sudah percaya kepada Yesus, tapi ada ramai di antara mereka yang tidak bersunat. Demikian juga Yunani yang tentu sekali tidak bersunat. Jadi bagi mereka tidak cukup percaya Yesus kalau tidak bersunat. Sebab itu di 1 Korintus 7:17 hingga 20 Paulus berkata begini ya. Selanjutnya hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya di dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Nah, kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, artinya orang-orang Yahudi yang sudah bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Nah, jadi kalau kamu paham apa arti sunat, kalau sudah buang macam mana mau kasih hilang yang sudah dibuang, memang tidak ada sudah, ya kan? Paham gak? Oke, nanti kamu. Dan kalau seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, Paulus mengatakan janganlah ia mau bersunat. Sebab bersunat atau tidak bersunat itu tidak penting. Yang penting ialah apa? Mentaati hukum-hukum Allah. Jadi orang Yahudi atau bangsa asing yang sudah kenal Tuhan, bagi Paulus nasihatnya ialah harus sama-sama sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Bagi bangsa-bangsa asing, dia berkata dalam ayat yang ke-25, bagi bangsa-bangsa lain, ini termasuk kita semualah yang telah menjadi percaya, kami sudah tuliskan atau penetua-penetua ini sudah tuliskan keputusannya, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Jadi artinya masih ada juga yang kita harus ikutilah. Dulu waktu kami remaja dulu, kami tunggu itu masa orang pergi kasih bersih kuburan, dekat-dekat Paskah itu Cina pun pergi kan, kasih bersih kuburan. Bila mereka kasih bersih kuburan, ada yang bawa 1 ekor ayam, ada yang bawa macam-macam bawa lah. Wah, orang pergi abang saya tidak berani. Pergi makan dan semuanya. Ya, banyak orang tanya yang sudah dipersembahkan di altar itu boleh makan atau tidak?
Kalau ikut ini secara konteksnya, harfiahnya memang tidak dibenarkan sebab sudah dipersembahkan kepada berhala. Ya, jadi bagi kami orang Toraja juga kadang-kadang ada sedikit pertikaian apabila ada kematian ya di Toraja. Upacara kematiannya itu lebih meriah daripada acara kawin dari orang kawin. Jadi apabila seseorang mati, apalagi kalau dia mempunyai apa disebut pangkat lah di dalam suku Toraja, wah, binatang yang dikorbankan bukan 1-2 ekor, bahkan puluh-puluh, bahkan juga sampai ratusan. Ada sampai ratus kan Ibu? Ada sampai ratusan. Ya, bukan yang hitam. Lebih putih warnanya, lebih mahal. Oh. Oke. Kerbau putih, kerbau warna putih. Sebenarnya itu albino lah bahkan, tetapi bagi mereka ini putih, ini orang putih, bukan orang putih. Ini kerbau putih, lebih mahal. Dan ada yang mengatakan bahwa apabila dia dibunuh, sebenarnya kerbau ini dipersembahkan kepada yang mati itu, ya, kepada si mati. Ya, di dalam pengajaran kepercayaan dulu Aluk Todolo ya dikatakan bahwa binatang kerbau-kerbau yang dipersembahkan ini adalah sebagai bekalan bagi si mati dalam perjalanannya menuju ke Puya. Puya itu ialah tempat perhentian terakhirnya lah. Jadi kalau kurang itu kerbau yang dipotong, nanti boleh saja dia tidak cukup tapaunya untuk sampai ke Puya ya, tidak cukup sampai. Sebab itu harus lebih banyak lebih bagus, harus lebih banyak lebih bagus, lebih banyak lebih bagus. Sebab itulah boleh sampai. Nah, saya rasa sedikit sebab saya punya kakak kepada ibu saya meninggal pada bulan Agustus lalu dan dia akan dikubur pada bulan November. Lagi satu kebudayaan orang Toraja, dia boleh simpan mayat itu bukan berbulan-bulan sampai bertahun-tahun pun boleh. Ya, ada yang mati tahun ini mungkin 5 atau 10 tahun kemudian baru upacara pengkebumiannya. Jadi tapi puji Tuhan lah, ibu saya berapa kali sudah kembali ke Toraja untuk mengubur ada saudara-saudara yang lain, walaupun dia harus menahan dipermalukan. Apalah kau tidak bawa kerbau dan tidak bawa ini. Dia bilang, saya bukan ikut adat, sudah saya orang Kristen. Bangga juga lah ada ibu. Tapi di satu sisi kasihan juga sebab ibu saya harus menahan dipermalukan di tengah-tengah keluarganya sebab tidak bawa kerbau ya. Kalau dulu di Sabah itu ada lagu 5.000 saya tidak gentar. Sekarang kerbau mana 5.000 saya tidak gentar. Ya, jadi itu persembahan sebenarnya. Jadi ada di antara kalangan orang-orang yang sudah mereka tidak akan makan kerbau daripada yang dibawa dari upacara Rambu Solo atau upacara kematian ini, sebab konsepnya sudah dipersembahkan kepada orang yang mati. Tidak makan darah. Ya, kita sambung ayat 25. Dari daging binatang yang mati dicekik dan dari percabulan. Ya, jadi ini perkara-perkara yang diajarkan. Ya, jadi sedikit meleset dari Dan di sini kita lihat bagaimana Paulus berkorban untuk perbelanjaan orang-orang yang sedang bernazar ini. Ya, ada dikatakan bahwa sebelum Paulus datang ke kota ini, dia sudah mendapat sumbangan-sumbangan daripada jemaat-jemaat yang dia lawati. Ya, tetapi dia tidak ada ayat yang mengatakan dia menggunakan duit atau uang yang dia dapat daripada gereja atau jemaat-jemaat yang dia lawati, tetapi dia menggunakan uangnya sendiri. Ya, dia melakukannya, dia berkorban demi memelihara damai di kalangan orang-orang percaya. Ya saudara, kita mungkin tidak dapat membeli damai itu. Damai itu sesuatu yang abstrak, ya kan, kita tidak boleh lihat dan kita juga tidak boleh beli untuk memperoleh kedamaian. Tapi kita boleh melakukan sesuatu walaupun itu memang memerlukan pengorbanan yang sangat-sangat mahal. Ya, kita boleh rela mengorbankan masa kita, tenaga, uang ringgit untuk menjaga kedamaian. Ya, kita mungkin tidak mampu mengeluarkan banyak uang,
untuk membeli damai sekali lagi. Tetapi kita boleh menjadi seorang pembawa damai. Amin. Efesus 4 ayat 3 mengatakan, berusahalah memelihara kesatuan roh dan ikatan damai sejahtera. Jadi perhatikan, koreksi diri kita sendiri. Adakah kita ini pembawa damai? Di tengah-tengah perselisihan, di tengah-tengah sungut-sungut orang lain, di tengah-tengah pertengkaran, salah faham orang lain, adakah kita pembawa damai? Ya, ramai di sini tahu saya dan juga beberapa jemaat tidak seiringan, tetapi sehingga sekarang saya tidak jumpa seorang pembawa damai untuk mendamaikan saya. You know? Berdoalah supaya kita menjadi pembawa damai. Jadi kita koreksi, adakah kita pembawa damai atau adakah kita ini batu gosok? Paham gak batu gosok? Makin orang salah faham, makin kau tambah lagi. You know? Atau perkataan lain tuh batu api, batu api. Orang sedang bertelingkah, orang sedang salah faham, orang sedang bertengkar. Kita sana jadi tukang sorak. Go. Jangan sebut merah dan sebagainya. Jadi berdoalah untuk kesatuan. Nah, saya mau tutup dengan ini sambil pasukan pujian bersedia. Roma 12 ayat 16 hingga 18. Hendaklah kamu sehati sefikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam pendamaian dengan semua orang. Jadi saudara sekalian, marilah kita semua menjadi pembawa damai, memelihara damai di dalam tubuh Kristus. Untuk mengakhiri khotbah hari ini, mari kita berdiri bersama-sama dan saya mau kita sama-sama mendoakan doa ini. Oke, doa ini ditulis oleh Saint Franciscus Assisi, ya, doa damai, dikatakan doa damai. Oke, mari kita berdoa bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku ingin menghiburkan daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada yang dicintai. Sebab dengan memberi aku menerima, dengan mengampuni aku diampuni, dan mati suci aku bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Amin. Yesus, kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di
zaman. Bersamanya hatiku tenang, walau hidupku penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segala